Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Muslimin dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam program Cahaya Iman kali ini yang akan memberikan info-info menarik seputar Islam yang tentunya sangat bermanfaat untuk Anda pemirsa. Nah pemirsa, memiliki tubuh yang ideal serta berat badan yang proporsional adalah impian bagi setiap orang, terutama bagi para kaum hawa. Bahkan banyak orang yang rela melakukan diet dengan berbagai cara, termasuk melakukan diet ketat atau diet ekstrim demi mendapatkan tubuh yang ideal secara instan. Ternyata kebiasaan melakukan diet ketat atau diet ekstrim ini mempunyai dampak yang sangat berbahaya loh pemirsa, yakni dapat mengganggu keseimbangan asam basa serta metabolisme tubuh hingga malnutrisi. Lalu, bagaimana cara melakukan diet yang sehat serta tidak membahayakan bagi tubuh ya? Nah, berikut ini adalah tips diet sehat ala Rasulullah yang dapat kita contoh nih pemirsa. Pertama, perbanyak berpuasa sunnah dan menjalankan ibadah puasa wajib. Kedua, makan dan minum secukupnya serta tidak berlebihan. Ketiga, mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, sehat dan bergizi, serta berolahraga. Keempat, tidak tidur setelah makan. Nah, ternyata inilah rahasia yang membuat Rasulullah selalu sehat dan jarang sakit hingga akhir hayatnya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya pasti menginginkan hidup yang sehat sehingga memudahkan kita untuk beraktivitas. Dan orang yang paling sehat dalam kehidupan ini pernah dicontohkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sehatnya, beliau hampir jarang sakit. Bahkan beliau selalu sehat, bahkan sakit beliau dapat dihitung dengan jari. Kenapa? Karena beliau menjalani pola hidup yang sehat. Bahkan hari ini yang menjadi tren adalah sebagian orang ingin sehat lalu kemudian menjalani pola hidup yang diet, melakukan pola diet, melakukan program secara khusus. Bahkan Rasul secara postur dan kesehatannya sangat luar biasa prima, dan beliau juga memiliki postur tubuh yang sangat sempurna dan prima. Lalu kemudian menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana kita mendapatkan kesehatan, dan kemudian ketika kita ingin melakukan program diet, bagaimana program diet yang sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kalau kita merujuk kepada konsep at-tibun nabawi, metode pengobatan, metode kesehatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab At-Tibun Nabawi, metode pengobatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal kalau kita ingin sehat, ada 4 upaya yang bisa kita ikhtiarkan sehingga kita sehat dan kemudian postur tubuh kita juga memiliki postur tubuh yang ideal. Dan inilah diet Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah kita melakukan pola pencegahan. Yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi dan halal. Ketiga adalah kita tidak mengkonsumsi makanan yang diharamkan oleh Allah serta yang membahayakan. Yang keempat adalah kita senantiasa melakukan pengobatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, pencegahan. Seperti apa? Pencegahan yang terbaik kalau kita ingin sehat yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah dengan kita menjaga ibadah kita, menjaga sholat 5 waktu kita, menghidupkan malam kita dengan tahajud, menghidupkan dengan sholat-sholat sunnah lainnya, duha. Dan kenapa? Karena orang yang senantiasa beribadah kepada Allah akan berpengaruh terhadap jiwanya. Orang yang jiwanya tenang, orang yang jiwanya tentram karena merupakan dampak positif dari ibadah, pikiran mereka akan tenang. Pikiran yang tenang akan berdampak kepada fisik yang sehat. Hari ini tidak sedikit orang mengalami penyakit psikis. Karena kenapa? Karena berpengaruh dari pikiran yang dipengaruhi dari hati yang kemudian berpengaruh terhadap fisiknya. Oleh karena jaga ibadah kita, rajin membaca Al-Quran, kita rajin berpuasa. Bahkan berpuasa adalah salah satu metode yang sangat luar biasa untuk mendapatkan kesehatan. Bahkan
Orang yang rajin berpuasa insya Allah akan mendapatkan berat badan yang seimbang, kemudian mendapatkan postur tubuh yang seimbang. Karena kenapa? Menjaga pola makannya. Tidak setiap hari organ tubuhnya bekerja secara capek untuk mengolah apa yang dia konsumsi, tetapi juga ada untuk melakukan upaya netralisasi, melakukan upaya untuk mendiamkannya sejenak sehingga dapat bekerja secara lebih baik. Kemudian pencegahan kita adalah mengkonsumsi makanan yang baik-baik. Sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mengkonsumsi kurma, mengkonsumsi tin, buah zaitun, mengkonsumsi madu, mengkonsumsi habbatus sauda. Ini adalah makanan-makanan yang sangat baik untuk tubuh kita. Karena kenapa? Termasuk juga jahe. Ini adalah makanan-makanan yang terdapat di dalam Al-Quran. Makanan-makanan yang kemudian Allah jelaskan juga adalah termasuk makanan yang akan dikonsumsi oleh penduduk surga. Maka kalau kita ingin sehat, kita konsumsi segala sesuatu yang baik. Makan buah-buahan, makan daging tetapi dengan porsi yang seimbang. Daging kambing, daging sapi, tetapi kita tidak berlebih-lebihan. Karena Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-A'raf ayat 31, wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, namun jangan berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang berlebih-lebihan. Makanya Rasulullah SAW pernah menegaskan, ketika kita makan, maka ikuti pola hidup Rasulullah. Sepertiga lambung kita untuk makanan, sepertiga lambung kita untuk minuman, dan sepertiga lambung kita untuk udara. Sehingga pencernaan kita dapat bekerja secara baik. Terkait dengan ayat yang tadi, Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan ayat ini merupakan keseluruhan ilmu kedokteran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena memang berawal dari makanan lah yang kemudian bisa berdampak positif kita sehat, dan kemudian dari makanan pula berdampak negatif pada tubuh kita. Yang ketiga tadi, kita tidak mengkonsumsi segala sesuatu yang diharamkan Allah, sesuatu yang bahayakan. Kita harus makan yang halal dan thayyiban, halal dan baik. Kita tidak konsumsi minuman keras. Kita tidak konsumsi sesuatu yang Allah haramkan, daging babi. Termasuk hewan-hewan yang kemudian yang tidak baik untuk dikonsumsi. Hewan yang bertaring, hewan yang berkuku panjang, berkuku tajam. Karena kenapa? Berdampak juga terhadap diri kita dan psikologis kita. Dan kemudian ketika kita sakit, berobatlah dengan yang disunahkan Rasulullah. Di antaranya hijamah, yaitu berbekam. Sebagaimana Rasul pernah menegaskan, fatadawwanu, berobatlah kalian bil hijamah, dengan berbekam. Karena berbekam insya Allah bisa mengobati berbagai macam penyakit, kecuali penyakit tua. Termasuk kita melakukan pengobatan, mengkonsumsi habbatus sauda, serta herbal-herbal yang memang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan hidup kita senantiasa berkah, sehat walafiat, yang digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, cara diet Rasulullah ini bisa menjadi pilihan yang tepat bagi kita sebagai umat muslim. Karena selain dari menerapkan pola makan yang sehat, ianya juga merupakan amalan yang berpahala. Selain itu, diet ala Rasulullah ini sangat mudah untuk dilakukan serta tidak membutuhkan biaya yang mahal. Demikian informasi menarik seputar Islam yang kami sajikan. Tetap saksikan program Cahaya Iman hanya di channel YouTube GoTV Programnya pemirsa. Dan sampai jumpa di episode-episode menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.